kita punya tanggung jawab besar bagaimana kita ini, manusia ini mengelola apa yang ada supaya semuanya bisa berjalan seimbang. Pakai yang kimia, hamanya mati, betul ya? Tapi di lapangan teman-teman pernah lihat nggak yang namanya laba-laba? Pernah. Pernah lihat yang namanya kumbang helm? Botak nih ya? Pernah, Bu. Yang warnanya cantik-cantik itu? Ya. Itu bukan hama, tapi musuh alami atau temannya kita yang ikut mati ketika pakai semprotan gratis. Jadi itu ada beberapa hal yang ikut hilang ketika kita tidak melakukan yang namanya proses pengendalian yang tepat. Pada akhirnya konsekuensinya adalah seperti sekarang ini, kita kesulitan untuk mengendalikan berbagai macam jenis hama. Contohnya di beberapa wilayah yang memang endemik tikus. Tenang. Tak kasih tahu kan? Tikus kan nafsu banget gitu. Iya, Bu. Tikus, tenang. Tak kasih tahu nanti gimana caranya bermain dengan tikus. Jangan emosi dulu. Kan ada Bu, kasihan juga Bu kalau dibunuh. Yang namanya pengendalian hama penyakit bukan berarti menolkan jumlah populasinya di lingkungan kita, tapi menekan jumlahnya supaya dia tidak merugikan secara ekonomi. Yang membuat namanya hama dan penyakit itu siapa? Kita Manusia, iya kan? Karena mereka itu zaman dulu, mereka itu sama, hewan biasa. Kenapa kok ada status hama? Karena kita menganggap bahwa hama tersebut mengganggu dan merugikan secara ekonomi. Kalau dia tidak mengganggu, ya dia bukan hama. Iya, Bu. Ya, jadi intinya adalah ya, yang menerapkan atau yang membuat nama itu mengganggu atau tidak itu sebetulnya manusia sendiri terkait dengan berarti hama. ya keuntungan itu tadi. Selama itu misalnya mengganggu atau mengurangi keuntungan, berarti itu adalah hama. Ya, tidak membunuh sampai nol, Mas. Tikus tuh berhak hidup juga. Tapi gimana caranya menekan jumlahnya supaya dia tidak mengganggu tanaman kita. Itu ada treatmentnya. Oke, lanjut. Jadi yang namanya kita nanam ada dua hal. Ada dua hal yang menurunkan atau bisa mengurangi dari yang namanya proses produksi. Yang pertama kesuburan tanah. Yang kedua adalah hama penyakit. Hama penyakit. Oke? Nah, ini mas-mas mbak-mbak ya. Jadi ternyata hanya sekitar dari sekian banyak yang disemprot nih, dari sekian banyak yang mas-mas semprot untuk sawahnya, untuk padinya, ternyata cuma 0,1% yang kena targetnya. Tapi kok ampuh itu, Bu? Itu karena metodenya atau cara kerjanya itu berbeda. Dia ampuh, mematikan langsung cesplung, langsung mati, tapi dia tidak selektif. Segala sesuatu yang dia kena akan mati, termasuk yang nyemprot. Iya, Bu. Betul. Ketika kita tidak menggunakan pengaman atau menyemprot, tidak memperhatikan faktor keamanan. Yang namanya pestisida itu bisa terhirup, biasanya mengganggu pernafasan. Kalau sudah pusing, mual, walaupun tidak sampai mati ya, itu artinya kita sudah terkena atau terhirup yang namanya pestisida. Masnya yang depan termasuk korban itu, Bu. Yang mana yang ini ya? Ya, Bu. Oke. Agak-agak pusing kayaknya dari sini ya. Sama ini Bu. Tahu? Berarti merugikan. Iya, Bu. Oke. Uangnya hilang semua. Sebagai artis gak apa-apa ada. Oh. Ini artisnya sama memang. Iya, Bu. Icon, iconnya. YouTuber. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Oke. Jadi ternyata dari sekian banyak racunnya itu dia cuma 0,1% yang tepat sasaran. Terus kenapa kok cesplung gitu langsung disemprot langsung mati? Yang mati itu kalau mas-mas kalau perhatikan itu tidak hanya hamanya, tapi semua makhluk hidup yang kena itu sebetulnya mati. Jadi kelemahannya adalah tidak bisa memilih mana kawan mana lawan. Itu kalau pestisida kimia. Oke? Nah, pengaruhnya tentu saja ke kesehatan. Jadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi tanaman atau sayuran atau buah-buahan yang sangat banyak kandungan kimianya, itu tidak hanya kalau mas-mas mbak-mbak tahu ya, sekarang ini kan namanya usia manusia khususnya di negara kita ini kan semakin pendek ya.
Kalau zaman dulu tuh bisa sampai 100, bisa sampai 80, 90 nenek moyang kita ya. Kenapa sekarang tuh rata-rata 30. usianya 30 selesai berarti ya? Tabrakan bu. Tidak terlalu panjang gitu ya, karena memang ketika kita konsumsi atau makan tanaman-tanaman sayur yang banyak pestisidanya itu mengakibatkan kerja hati dan ginjal kita ini semakin berat. Itu yang pada akhirnya kita mulai kesulitan dan terkena penyakit-penyakit seperti itu. Penyakit hati. Oke. Kenapa? Ini kan merusak lingkungan dan membahayakan buat tubuh manusia. Terus? Juga menghilangkan hewan-hewan. Betul. Kenapa pestisida kimia ini terus diproduksi untuk pertanian? Oke. Kenapa ada dihilangkan? Oke, siap. Jadi, pestisida kimia itu bukan berarti tidak boleh digunakan. Yang namanya konsep pengendalian hama terpadu, mungkin nanti mas-mas mbak bisa baca. Pestisida kimia itu boleh digunakan sebagai pilihan paling akhir ketika yang namanya pestisida lainnya itu sudah tidak bisa Kendalikan. berpengaruh atau mengatasi permasalahan yang ada. Tetapi penggunaan pestisida kimia itu sangat dianjurkan sesuai dosis. Yang berdampak seperti ini adalah karena penggunaan pestisida selama ini tidak sesuai Dosis. rata-rata. Kalau mas-mas di lapangan bisa cek ya ke petani-petani khususnya yang menggunakan sesuai dosis itu sangat minim mas. Ya. Kenapa? Ketika dia menggunakan sesuai dosis, hama penyakitnya kebal, tidak bisa mati. Oleh karena itu dia pasti naikin dosisnya. Akibatnya rusaklah yang namanya lingkungan, masuklah yang namanya ke tubuh kita menjadi penyakit. Jadi yang tidak boleh bukan masalah pestisida kimianya mas, tapi dosisnya pada saat kita menyemprotnya. Organik, wow, udah penasaran, pengen tahu perbedaannya. Tapi sebelum ke organik, saya mau nanya dulu apa bedanya hama dan penyakit. Ini sukrip loh, ini saya mau suka loh. Saya sukrip nih. Hama itu untuk tanaman. Tenang saya mas, jangan gini-gini mas. Ya, Oke, gimana? tanaman. Hama tanaman. Kalau untuk tanaman menyerang tanaman, sedangkan penyakit itu bisa menyerang manusia semua makhluk hidup. Wah, nggak jadi sukrip saya nih kalau gitu. Oke, gimana mas? Sama lebih ke hewan. Oke, kalau penyakit Penyakit itu dari intra, dari dalam. dari dalam, oh ada Seperti jamur. intranya. Iya, Oke, jamur jamur dan- dan Jamur dan virus. virus, satu lagi Dan sebagainya. Bakteri. dan sebagainya. Siapa mas namanya? Safiuddin. Safi? Uddin. Subscribe. Oh langsung. Nggak ada YouTube ya, nggak ada sukrip juga ya. Kalau ibu, Kenapa? anak peternakan. Oh, Ada tapi YouTube walaupun ya. peternakan, ini adalah ilmu umum ya, berarti Ya. mantap. Oh, pintar. Kalau ini juga pintar. Pintar sukrip. Oke, jadi yang namanya hama itu lebih banyak kepada hewan ya, atau serangga yang biasa merusak tanaman. Kalau misalnya penyakit, makhluknya itu nggak bisa kita lihat, tapi biasanya yang bisa kita lihat adalah gejalanya. Layu, busuk, oh itu berarti penyakit. Itu bedanya. Kenapa ini penting? Kalau kita di awal tidak bisa mengetahui ini karena hama ini penyakit, repot. Ya bu. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, ibaratnya sakit perut, terus kemudian kita beli obat sakit kepala, nyambung nggak? Nggak nyambung, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa hama itu biasanya serangga besar, ukurannya bisa dilihat. Tapi kalau misalnya penyakit, kita nggak bisa lihat tuh makhluknya karena kecil ukurannya, tapi dampaknya itu bisa terlihat layu, kering, busuk, itu penyakit. Oke? Nah ini sekarang. Tadi pertanyaannya, boleh? Gimana? Berarti kalau hama itu lebih ke hewan, berarti kayak mantan itu bukan termasuk. Wah ini sakit hati nih orang. Ada obatnya nanti. Bukan pestisida organik kalau penyakit hati nih ya. Tenang. Kenapa? Langsung. Mau yang just pelan-pelan atau mau yang pelan-pelan? Ya ada nanti ya. Itu benar-benar. Pelan-pelan tuh lebih nikmat kayaknya ya. Oke. Pestisida nih. Tadi kan pestisida itu yang kita ketahui sebetulnya ada pestisida anorganik atau pestisida kimia yang sering kita pakai tuh ya. Yang kedua adalah pestisida organik. Pestisida organik ini artinya kita memanfaatkan apa yang ada di alam. Itu organik. Makanya ada pertanian organik. Ada yang sudah melakukan pertanian budidaya organik di sini? Oke. Mas, yang dimaksud dengan pestisida organik itu apa sih, Mas? Pestisida yang buatan dari Bu. Dari alam. Dari alam. Contohnya? Contohnya seperti pestisida dari apa itu? Daun Limbah. limbah. Daun limbah. Itu namanya apa pestisida organiknya? Itu
Dibagi ke beberapa kelompok. Hayati. Nah, ini. Dan nabati. Apa bedanya, Mas? Kalau nabati dari tumbuhan. Kalau hayati? Kalau hayati dari makhluk hidup. Oke. Apakah tumbuhan bukan makhluk hidup? Hewan. Maksudnya. Apakah kemudian virus itu hewan? Apakah bakteri itu hewan? Hewan. Oke. Jadi maksudnya mungkin yang namanya pestisida organik itu terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah pestisida hayati. Pestisida hayati adalah bahan dasarnya itu terbuat dari musuh alami. Bukan makhluk hidup, bukan hewan ya, karena tumbuhan juga makhluk hidup ya. Tapi memanfaatkan musuh alami. Musuh alami di sini bisa serangga, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus. Itu pestisida hayati. Yang kedua adalah pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan utamanya dari tumbuhan. Kali ini kita akan fokus membahas atau membuat pestisida organik, khususnya pestisida nabati. Ya, sudah pernah bikin? Belum. Oke. Bikin dari bahan apa, Mas? Kalau boleh tahu. Limbah itu. Limbah sama? Wah, terus fungsinya untuk apa waktu itu? Buat tumbuhan biar tidak. Tumbuhan atau tanaman? Tanaman. Oke. Terus untuk hama, untuk penyakit atau apa? Nah, itu kan untuk menekan hama. Ah. Sebenarnya kan bukan untuk membunuh hama, tapi ada yang merusak sel telur, ada yang merusak Cara apa. kerjanya beda Iya. ya. Oke. Jadi Masnya udah tahu. Nah, ini yang Sukri coba saya tanya. Oke? Mas. Loh. Gak boleh pilih, gak boleh nawar. Kasihan yang lain nggak ditanya. Soalnya nanti nggak Kenapa? ada. Oh gitu ya. Khusus berarti ya. Kan kita takut. Udah bendera putih ya. Yes. Oke, jadi pestisida organik atau pestisida nabati atau yang bahan dasar dari tumbuhan ya. Biasanya paling sering digunakan atau diaplikasikan atau dibuat oleh para petani di lapangan karena bahannya mudah. Tetapi yang biasa menjadi kendala adalah kalau di lapangan, Bu sudah buat kok tapi hasilnya beda ya sama yang ini. Nah, itu Bu. Tenang, sabar. Lawan bro. Ini. Tenang Mas, tenang. Kenapa kira-kira coba saya tanya dulu. Dulu gini Bu. Oh, di gimana? Pernah bawa produk dari sini yang beskap itu yang bisa Ini mengerti, Bu. mengusir burung pipit di pagi. Oke, terus Saya bawa 2 Bu. Di bawah semua bu. terus Kemudian saya semprotkan Bu. Ternyata burung pipitnya tambah banyak. berarti oke. Cocok berarti bu. Berarti kalau gitu ada sesuatu yang Nah. belum doanya ini kurang. Sama kah? Jadi kita bahas. Ya, asam cair mungkin. Ya. Asam cair. Nanti kita bahas. Jadi Ya, Bu. mas-mas, mbak-mbak ya. Ini tamat deh. Yang namanya betul yang namanya Iya, Bu. membikin atau mengaplikasikan pestisida organik sama pestisida kimia itu beda. Satu, kita sering kali ya menganggap remeh hal ini. Yang namanya bikin ya udah Bu, tinggal bikin, tinggal blender, tinggal tumbuk, rendam, terus kemudian saring semprot, betul? Ya. Tapi ketika kita tidak membuatnya dengan perbandingan yang tepat, maka yang namanya kadar racunnya atau efektivitasnya tidak akan pernah Betul. berhasil. Jangan pakai ilmu kirologi, kiro-kiro. Kira-kira. Maka hasilnya juga Kilo-kilo. Berarti yang memproduksi yang salah ya Bu. bukan. Mereka ibu. Betul, gak masalah. Satu, yang biasanya keliru atau kurang tepat adalah satu di proses penyiapan bahan, bukan produksi dulu Mas. Ya Bu. Yang kedua, itu adalah proses produksi. Yang ketiga adalah proses aplikasi. Nah. Aplikasinya Ya, sudah mengikuti aturannya itu Bu yang Sabar. Nanti kita treatment di lab, oke? Ya, Bu. Ya. Jadi Mas, kita ini seringkali kalau misalnya mau bikin pestisida nabati itu nggak tahu perbandingan yang tepat itu berapa. Ya bu. Yang kedua, bikinnya asal. Yang ketiga, nyemprot aplikasinya juga tidak tahu aturannya. Ketika ini tidak diperhatikan, ia sangat wajar kalau misalnya hasilnya tidak akan maksimal. Ya, satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah, ya, kalau tanaman-tanaman itu banyak, tetapi cara singkatnya, ketika kita memiliki tanaman yang rasanya pahit atau punya bau yang menyengat, berarti tanaman tersebut
walaupun nggak tahu namanya, rasanya pahit, aroma menyengat, berarti tanaman tersebut bisa dipakai untuk bikin pestisida. Ya. Misalnya di pekarangan ada tanaman kok rasanya pahit, gitu. Tapi nggak tahu namanya, nggak perlu repot-repot nanya ini namanya apa, gitu nggak usah. Pokoknya kalau dia punya rasa pahit atau bau menyengat, berarti dia bisa dipakai untuk bikin pestisida. Perbandingannya adalah 1:4. Apa 1:4 maksudnya? Satunya itu apa? Air kimia. Pestisidanya. Satu itu adalah bahannya, 4-nya itu adalah airnya. Saya mau jawab gitu. Oke, saya tanya gimana gitu ya. Oke, tenang mas, tenang. Loh kok ditutup? Baru mau ditanya. Bendera merah sudah itu. Kok mukanya jadi agak ungu ya? Minder. Antara panas sama Iya, Kok nggak dinyalain? Enggak tahu. Hah? Pantesan kok agak mateng gitu ya, panas di sini. Atau mungkin betah panas. Biasa, Bu. Jadi 1:4 di sini adalah satunya adalah jumlah bahannya, 4-nya adalah air atau pelarut. Kalau paling umum adalah air biasanya di lapangan menggunakannya. Ketika kita misalnya mau membuat pestisida dari satu jenis bahan, contohnya adalah mimba. Berarti bahannya kalau mimbanya 1 kilo, airnya 4 liter. Kalau saya mau bikin dari 4 bahan, misalnya ada mimba, sirsa, lengkuas, kunyit. Berarti satunya ini dibagi 4. Kalau saya mau bikin 4 liter pestisida, berarti bahannya masing-masing 250 gram. Karena bahan. Miligram. Ya, jadi 1:4. Ya. Oke, cara gampangnya adalah seperti itu. Setelah itu, semua bahan itu dihaluskan. Boleh ditumbuk, boleh digeprek, boleh digiling, boleh di blender. Catatannya adalah dikunyah gitu ya. Intinya semakin halus bahan, semakin halus bahan maka semakin apa? Apa mbak? Hah? Hasil apanya? Oke, semakin halus bahan, semakin cepat proses pembuatan pestisida. Ya. Paling cepat kalau di blender dengan ditumbuk halusan mana mas? Blender, Bu. Kalau di blender berarti bisa 12 jam, kemudian kita saring kita pakai. Kalau misalnya kita tumbuk minimal 24 jam, kita saring kita pakai. Nanti kita akan praktek sampai laboratorium ya. Jadi kenapa? Kalau Dikalkal. Oh, oke. Pertanyaannya kalau di kelas Kukus. tadi bahasanya apa? Kalau dikelai gimana mas? Iya, kalau bisa direbus berarti gimana pestisidanya? Boleh nggak? Bentar, Bu. 2 tahun yang lalu boleh katanya. Ayo, dikonfirmasi. Berarti mbak, dulu ini ya 2 tahun yang lalu. Bukan direbus yang benar. Di apa mas? Bahannya itu dituangkan Direndam. Nah, direndam. berarti 2 tahun yang lalu ini udah mulai menguap ya. Ide bisnisnya juga itu menguap berarti. Oke. Pikir negara, Bu. Anak muda zaman sekarang bikin negara, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mau bikin pestisida, alangkah lebih baiknya jangan direbus. Kenapa? Yang namanya racun yang terkandung dalam tanaman tersebut itu lebih mudah menguap, hilang ketika proses merebus. Betul. Ini nggak ikut berarti kemarin. Ketinggalan buku. Kalau jadikan jamu itu dan mimba itu kalau di rumah direbus. Lah ya itu yang kalau misalnya buat jamu kan? Iya. Ah, Kalau jangan, misalnya Bos. buat pestisida, kira-kira gimana? Nah, oke. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah hampir sama seperti kita membuat ramuan atau jamu untuk diri kita sendiri maupun untuk hewan ternak. Tetapi yang harus kita ketahui adalah racunnya atau senyawa zat yang ada di dalam tanaman tersebut sifatnya itu mudah hilang. Itulah kenapa kalau kita mengaplikasikan atau menyemprot dengan pestisida organik, racunnya itu mudah hilang, tidak akan masuk ke dalam tanaman, ketika dikonsumsi tidak akan berbahaya. Itu kelebihan. 1, tunggu mas.
Yang kedua, saya tak tanya dulu di rumah. Kekurangannya bukan Enggak, kelebihannya dulu, tatanya dulu. Jangan kita memikirkan sesuatu itu kurang. DPR Bu. Ini emasnya ini levelnya udah Bu, kena naskah Bu. Nasional dia, Bu. Levelnya udah agak Sama aku Bu ini. kebanyakan minum nimba itu tadi kayaknya. Betul, karena gini Mas Mbak ya, ketika kita hanya melihat kekurangan, maka yang ada di depan kita itu hanya kurang dan Ya, tidak betul. bersyukur. Itu fakta. Bukan kritik dia, Bu. Ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan, maka yang terjadi kita tidak pernah bisa berkembang. Ya Bu. Itu fakta Mas. Ya Bu. Itulah kenapa, walaupun terkesan sepele, tapi ketika kita melihat apa sih yang kita punya, kelebihan apa sih yang kita bisa lakukan di sana, potensi apa saja sih, kekuatan apa saja sih yang bisa kita eksplor, yang bisa kita keluarkan, maka itu akan menjadi suatu motivasi dibandingkan kita harus mencari kesalahan dan kekurangan. Ya Bu. Itu betul Mas. Ya Bu. Nah berarti kelebihannya apa yang lain? Kelebihan ini. Iya, masa kelebihannya pestisida organik, ya, dia itu bisa selektif. Ya Bu. Kalau misalnya yang tadi gini kan semuanya habis Mati. ya. Kalau ini dia bisa milih. Murah Bu. Murah, giliran gini murah. Murah tapi bukan murahan. Mudah didapatkan. Murah tapi bukan murahan. Apa yang mudah didapatkan? Bu. Anunya bahan. Aman terhadap Yang pertama lingkungan. Memelek. Oke, tatanya kurangnya. Oh paling biasanya kalau kita ingat kekurangan cepat, apalagi kalau lihat kekurangan orang lain. Loh, itu manusia, ya. Kurangnya apa Mas? Karena saya mencari solusi, saya sebutkan. Oh, jadi berubah mindset ya. Gimana? Enggak, tapi kalau kekurangannya memang Biasanya apa Kak? Instan. Kemarin saya pernah beli juga Bu, itu yang organik ini. Tak coba, katanya orang tua itu tak percaya Bu. Ini nggak ada efeknya, kemudian kemungkinan memang nggak tahan lama. Oke, nggak tahan lama. Oke, waktu itu bikin atau beli? Beli. Oke, masih beli ya, Iya. Mas, Mbak. Jadi kelemahannya memang banyak ya. Sama halnya seperti kimia juga ada juga kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Salah satunya kalau misalnya saya kelamaan pasti seringnya yang namanya organik itu Bu, dia itu lama. Apa Bu? Iya, sabar, tenang, Mas itu emosi. Lawan, Bro. Lama. Iya, final. Terus kemudian Bu, kok kurangnya sebelah ya, gitu ya. Jadi kuncinya adalah satu, ketika kita tidak memproduksinya dengan cara yang tepat, dengan perbandingan yang tepat, maka yang namanya cesplengnya atau racunnya itu juga pasti akan berkurang. Itulah yang dihadapi teman-teman di lapangan. Untuk tahan lamanya sebetulnya tergantung kita cara membuat proses membuatnya. Ada teknik khusus bagaimana kita bisa membuat pestisida organik bisa tahan lama, minimal itu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kekurangan tahan lama sebetulnya bisa teratasi ketika kita mau mencari informasi apa yang harus kita lakukan. Yang namanya pengetahuan itu kan selalu berkembang. Iya Bu. Ya, nanti kita kasih tahu supaya awet gimana ya, supaya kita bisa bikin tapi bisa disimpan lebih lama. Ya, oke. Ini adalah jenis-jenis tanaman yang biasa digunakan. Mimba di sana banyak ya? Banyaknya. Itu banyak juga Bu. Ya, ini apa namanya? kalau Ulat di yang di sana? atas itu ulat. Biasanya nyiram tanaman apa? Kalau di sana Bakau. banyak? Oto. Daun-daun. Tahu oto Bu. Kebetulan saya ini orangnya Jawanya bagian barat gitu ya. Ini timur jadi agak gak nyambung gitu ya. Apa itu? Bu? Apa artinya? Kacang panjang. Oh, kacang panjang. Oke ya. Ya, ini tuh menyerang kubis kol. Sayur. Sayur kolak. Sayur kol ya. Ada kol ya. Ini kita semprot pakai mimba. Jadi kalau teman-teman masih ada yang mau, ada efeknya. Mungkin waktu setelah nyemprot, pada saat nyemprotnya aplikasinya kurang tepat, waktunya kurang tepat. Biasanya. Gak pakai perasaan Bu. Terus biasanya kita nggak lihat nih bahwa ternyata dia itu bisa membunuh, tidak hanya membunuh ulatnya, tapi dia juga bisa merusak kalau dia ini jadi kepompong, dia jadi tidak sempurna, Merusak lava ya. merusak larva, kepompong dan dewasa.
Ya, jadi Penawan. ketika ya kalau seperti ini muncul rasa pri kehewanannya. Tak tega. Kasihan gitu, nggak tega. Tapi kalau udah di sawah, kira-kira nih ada tikus. Boh, oper, boh. Apa yang dilakuin? Waduh, Doping langsung. obat apa racun? Belum 2 tahun, belum keluar. Belum 1 jam. Belum 1 jam. Tadi awal pagi udah bener ya, racun. Saya tanya lagi nih, gitu ya. Beneran obat balik lagi. Dengan obat sudah nempel di sini. Itu artinya kita ini sudah mendarah daging ya. Yang namanya mengubah kebiasaan itu memang tidak mudah. Sudah jadi stigma, Bu. Tapi bukan berarti itu membenarkan apa yang salah. Betul. Ya, ketika kita sudah tahu hukumnya wajib. Ya, pakai backnya gitu, wajib. Untuk kita juga menyampaikan sesuatu yang benar. Bukan berarti kemudian karena sudah biasa, kemudian mencari kebenaran ya sudahlah, gitu ya. Kita mengikuti apa yang ada, bukan seperti itu. Ya, oke. Ini yang kedua adalah mimpi. Kalau Madura tuh banyak banget mimba, ya. Mimba tuh banyak banget. Tapi kalau di Madura itu banyak yang belum dimanfaatkan di sana. Saking berlimpahnya padahal, ya. Kenapa? Karena kurang tahu ya. Ganja. Ini yang berikutnya adalah cengkeh. Oh, banyak, Bu. Gak ada. Gak ada kalau cengkeh. Ada di Denpasar. Gak ada. Ada nggak cengkeh? Ada. Kalau nggak ada cengkeh, jadi Mas, Mbak, segala sesuatu tanaman yang pahit itu cenderung untuk insektisida. Termasuk teman ya, serangga. Tarik nafas dulu Mas. Oke. Segala sesuatu yang pahit rasanya, trotoar maupun Kayak ate ini, ya, ya. itu lebih kepada insektisida. Terus kemudian cengkeh dan semua jenis empon-empon, termasuk temulawak, empon, temu-temuan itu loh. Kalau di sana bahasanya beda emang. Wah. Sama, Bu. Empon gitu ya. Kemudian Bu. Oke, pokoknya ada kunyit, ada temulawak, temu ireng, temu-temuan gitu ya. Itu lebih arahnya kepada fungisida. Ketemuan. Jamur. Ya, Bu. Ya. Oke, ketemuan siapa Mas? Ya, antara teman-teman itu disatukan. Oke. Namanya ketemuan. Ide bisnis Masnya mau pengen bikin apa sih? Ketemuan. Penasaran aku. Ide bisnisnya mau apa Mas? Petani batu itu Bu. Saya udah pakai kontrak. Mau ide bisnisnya yang bisa dijadikan tanaman hias juga. Jadi satu rumah juga buka jadi dirawat menggunakan komunitas. Hah? Komunitas Jangan ide bisnis Bu. Iya, jangan apa-apa. Kan kita kalau mimpi itu jangan nanggung. Jangan nanggung. Kalau mimpinya aku presiden. Wah, masalahnya ada yang diri kalau bapak. Ketiga, jadi gini Mas, ya, segala sesuatu yang rasanya pahit itu untuk insektisida. Kalau untuk Tengah, makin mantan. temu-temuan, kemudian cengkeh. Tapi kalau daerah Mas Mbak nggak ada cengkeh, Mas Mbak bisa gunakan tanaman lain yang satu keluarga dengan cengkeh. Apa, Bu? Daun salam. Apa salam? Banyak itu. Daun salam nggak bisa masak. Ketahuan nggak pernah masak. Iya, ibunya yang masak. Ya, itu lebih kepada jamur. Kalau untuk bakteri itu menggunakan daun sirih. Ya, kenapa ini penting? Kalau bisa di lapangan teman-teman nemu tanaman, itu tadi kalau sudah tahu fungsinya bisa memanfaatkan sendiri, bisa bikin pestisida organiknya sendiri seperti ini, gitu ya. Nanti teman-teman bisa produksi, dikembangkan minimal untuk sekitar atau dipakai sendiri. Kita mulai mengurangi penggunaan pestisida kimia yang tidak sesuai dosis, karena racunnya itu tidak hanya merusak lingkungan tapi juga bisa mengakibatkan kesehatan kita juga terganggu. Oke? Ya. Nih, punya masalah dengan tikus? Iya, Bu. Tahu tanaman ini? Banyak. Gadung. Banyak itu, Bu. Oh, anu. Ini pinggir jalan. Nah, ini pohon di pinggir jalan bukan sembarang pohon. Pernah dipakai? Enggak, Bu. Buat tikus gimana caranya? Enggak, biar aja.
Nyaman. Oh, caranya ambil buahnya, taruh buat main bola nanti buat tikus. Tikusnya lari. Oke. Ini di Madura banyak loh Mas. Banyak. 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 Jadi kalau Masnya kenapa? Jangan. Banyak bu, kondur namanya. Nanti kalau mau lihat buahnya, Asalkan banyak. Kondur. kalau mau lihat buahnya nanti ada kita kan abis ini kan kelek ya. Oh, siap. Oke. Jadi ini namanya pohon bintaro. Bisa dijual. Ya. Biasanya di sekitar jalan tol itu banyak. Oh, iya, Bu. Kita pergi jalan Ini raya. bagus untuk tikus. Mana kok gunung gak ada. Tapi yang dipakai buah yang tua, yang kering. Yang kering. Ya nanti kan jatuh. Jatuh setelah jatuh. Diambil, setelah diambil. Goreng. Goreng. Nah kita dilempar, tikus pergi. Oke. Yang diambil adalah yang tua. Semangat banget kalau udah mainan tikus gitu ya. Dendam gitu ya. Iya, Bu. Jangan salah dulu. Yang tua, ya kan? Nanti kalau bagian kita lihat bagian dalamnya itu kan seperti Serat-serat, ya. ya. Ada serat-serat. Nah, untuk mengendalikan tikus nggak bisa langsung hanya digelundungin begitu, Mbak. Ya. Oh. Jadi yang kering itu kita bagi 4, bukan diiris. Itu kan Oh. sudah ada uratnya tuh. Oke. Bagi 4, terus kita bakar, asapnya itu yang berfungsi untuk mengusir tikus. Jadi seperti obat nyamuk gitu loh. Prinsipnya. Oh, sudah nggak ada, Bu. Gimana? Racun tuh bu. Racun. Sok gitu. Kalau dihirup kan sih. Nggak. Nah, pertanyaan bagus. Mas Mbak, ya kan? Tadi kan Masnya kan minum mimba ya? Ya. Bukan Masnya pasti nggak doyan ya. Aduh, bu pernah bu saya mondok itu kena gatal-gatal. Oh, terus minum mimba. Pernah mandi dia bu, pernah mandi. Bagus nggak? Masih gatal nggak? Anu agak sembuh. Oh, oke. Nah, sekarang tadi kan mimba itu berarti bisa untuk mengobati, Ya. bisa juga untuk jadi racun. Ya. Sekarang pertanyaannya tadi kayak Masnya, Bu, apa aman buat manusia? Padahal kan tadi bahannya juga sama mimba juga Ya. Apa yang membedakan segala sesuatu itu jadi racun dan juga jadi obat? Dosis. 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 Dosis, Mas. Sosis. Nah, saya tanya. Karena saya tadi gagal. Aduh, dosis karena paling semangat berarti saya tanya. Berarti kan ditentukan oleh dosis ya? Ya. Dosis itu ditentukan oleh apa? Dosis takaran. Aduh, gagal ayo. Kandungan. Tongsis itu buat kamera. Toksis buat kamera. Kalau dosis ditentukan dari apa, Mas? Takaran. Takaran dosis konsentrasi itu adik kakak. Satu kartu keluarga, satu kakak. Kandungan, Bu. Dosis ditentukan oleh berat badan. Oh. Tanya lagi, oh karena keras. Itulah kenapa ketika